Selamat datang kembali di channel Firman Pakot. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh wawasan dan penuh inspirasi, yaitu tentang sejarah dan filosofi dari Panjat Pinang atau permainan Panjat Pinang. Mungkin tata caranya tidak usah saya bahas terlalu panjang ya, karena memang semuanya sudah bisa menggambarkan, karena permainan ini sangatlah familiar di masyarakat Indonesia. Namun apakah tahu teman-teman semua sejarah dari Panjat Pinang, kemudian filosofi apa saja yang terkandung dari permainan tradisional yang satu ini? Oke, sebelum dilanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, yuk gabung di channel ini dengan cara subscribe dan support terus video-video dari kami dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih termotivasi dalam membuat konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif tentunya. Oke, yang pertama tentang tata cara dulu ya. Tata cara permainan Panjat Pinang itu adalah dibuat dari pohon pinang yang sudah dibersihkan, kemudian dikasih semacam pelumas dan di atasnya dikasih semacam lingkaran untuk menyimpan berbagai hadiah. Dan permainannya ada yang berbentuk beregu ya, ada yang sifatnya beregu, kemudian ada juga yang solo atau individu. Kemudian sejarah Panjat Pinang itu sebetulnya bukan hanya di Indonesia saja permainan ini dilakukan, tetapi di beberapa daerah di belahan dunia juga sering melakukan permainan Panjat Pinang ini. Seperti halnya di daerah Fujian, Guangdong, Taiwan, Tiongkok, Cina, ini sudah dilakukan permainan tradisional ini sejak masa dinasti Ming ya, sejak masa dinasti Ming sekitar tahun 1368 sampai 1644, dan dinasti Qing sekitar tahun 1644 sampai tahun 1911. Di daerah Cina sendiri permainan ini disebut sebagai Qianggu ya, disebut sebagai Qianggu dan sering dimainkan di dalam perayaan festival hantu di Cina. Namun di akhir masa dinasti Qing, permainan ini sempat dilarang karena memang banyak memakan korban jiwa. Namun di daerah Taiwan ketika masa pendudukan Jepang, permainan ini pernah dipraktikkan kembali dengan alasan yang sama, yaitu di dalam acara festival hantu tersebut. Kemudian di daerah belahan Eropa, permainan tradisional Panjat Pinang ini sering dilakukan oleh masyarakat Malta, terutama pada masa abad pertengahan sekitar abad 5 sampai 15 Masehi, yaitu setelah berakhirnya Kekaisaran Romawi Barat. Di daerah Malta sendiri, permainan ini disebut dengan istilah kostra ya. Permainan ini sering dimainkan dalam rangka memperingati Saint Julian atau Festival Saint Julian di Malta ya. Adapun di Indonesia sendiri, permainan ini dibawa oleh para penjajah Belanda, dan permainan ini sering dimainkan, sering dilaksanakan dalam berbagai hari-hari besar orang-orang Belanda, baik pernikahan orang-orang Belanda, kemudian pesta, bahkan yang paling rutin itu dilakukan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Ratu Belanda ya, setiap tanggal 31 Agustus. Orang Belanda sendiri menyebut permainan ini dengan istilah de Climans atau memanjat pinang ya, dimana pada masa penjajahan Belanda itu yang memainkan permainan ini bukan orang Belandanya ya, tapi orang pribumi. Orang Belandanya hanya menyimak sebagai panitia lah istilahnya gitu, menyimak dan menyiapkan hadiahnya. Kemudian melihat orang-orang pribumi yang bermain, kemudian mereka tertawa lepas melihat orang pribumi yang bermain Panjat Pinang berebut dan saling injak satu sama lain hanya demi untuk mendapatkan sebuah hadiah yang disimpan di atas pohon pinang tersebut. Karena memang hadiah yang disediakan oleh orang-orang Belanda pada waktu itu adalah hadiah yang cukup wah, seperti pakaian, makanan yang jarang didapatkan oleh orang-orang pribumi, dan yang lainnya. Karena pada waktu itu memang semacam pakaian itu memang sesuatu hal yang mewah untuk orang pribumi ya, sesuatu hal yang mewah untuk orang pribumi. Dan mereka tertawa lepas melihat
berebutnya orang-orang pribumi dalam permainan panjat pinang ini. Jadi semacam hiburan ya untuk orang-orang Belanda. Makanya untuk saat ini di beberapa daerah di Indonesia, di beberapa daerah ada pemerintahan atau lembaga adat ataupun tokoh masyarakat yang melarang permainan ini, walaupun memang ada juga yang membolehkan. Dua-duanya mempunyai argumennya masing-masing, walaupun debatable ya, masih diperdebatkan. Contohnya di Provinsi Aceh melarang permainan ini karena permainan ini sebagai simbol kesewenang-wenangan penjajah Belanda terhadap masyarakat pribumi Indonesia. Adapun yang membolehkan itu mereka beralasan karena ini meneladani atau mengingatkan semangat para pahlawan dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita, seperti menanamkan jiwa semangat, kemudian kerjasama, pantang menyerah, dan yang lain sebagainya. Makanya sering dilaksanakan. Kalau menurut kalian pilih yang mana? Pilih yang boleh atau yang tidak, silahkanlah, dan tulis alasannya di kolom komentar. Kalau saya pribadi, justru saya pribadi itu ketika melihat permainan tradisional panjat pinang ini tidak terlalu ingat terhadap Belandanya, tidak terlalu ingat terhadap apa-apanya. Justru saya kalau melihat permainan ini justru malah teringat terhadap kondisi saat ini di masyarakat kita, di mana yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang diinjak makin parah, makin sengsara, yang di atas makin dikdaya. Dalam artian kan kalau yang mainnya solo itu kan, kalau yang mainnya solo ini filosofi pendapat saya ya dari sebuah permainan panjat pinang, kan biasanya kan saling injak, yang di bawah itu menahan beban yang cukup berat karena harus memikul beberapa orang yang berdiri di atas pundaknya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, sampai orang keempat. Contohnya orang keempat yang mendapatkan hasil dan bisa memilih apa saja yang mereka inginkan, yang dianggap paling prestisius, sedangkan yang paling bawah atau orang kedua, orang ketiga itu adalah mendapatkan hasil sisa dari orang yang paling atas. Padahal yang paling berat menahan bebannya itu adalah orang yang paling bawah. Ini mengingatkan kepada salah satunya sistem tatanan sosial di kita, sistem politik demokrasi di kita. Kita lihat ketika para calon dewan, calon pejabat menghadapi pilkada, pemilu, mereka berbondong-bondong meminta suara rakyat, memberikan janji-janji manis agar mendapatkan suara rakyat, bahkan banyak juga yang melakukan hal-hal black campaign dan yang lain sebagainya. Setelah mereka dapat singgasana di atas, kemudian mereka lupa terhadap masyarakat yang tadi sudah dijanjikan dan sudah memberikan amanahnya. Ini sesuatu hal yang miris. Ini juga bukan salah pejabat semata sih sebetulnya. Rakyat Indonesia juga harus bisa berpikir cerdas ketika menghadapi pesta demokrasi berupa pilkada atau pemilu. Dalam artian kita memilih pemimpin itu bukan hanya berdasarkan suka, bukan berdasarkan melihat fisik, wajah tertarik dan lain sebagainya atau janji-janji manisnya, tapi kita harus lebih selektif dalam memilih calon anggota dewan ataupun pemimpin daerah yang dianggap benar-benar memiliki kompetensi dan benar-benar jujur dan amanah, sehingga nanti ketika dia sudah menjabat tidak lupa terhadap rakyatnya. Oke, itulah sepintas tentang sejarah dan filosofi dari permainan tradisional panjat pinang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman tentang permainan ini. Sekian, salam Firman Pakot.